Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beredar video dari Ustadz Adi Hidayat yang membenarkan bahwa Yesus adalah Isa binti Maryam, dan juga mencocok logikan antara Al-Quran dengan Injil. Ini musibah besar kaum muslimin, musibah besar ya. Atas nama toleransi ya, akan tetapi mencocok logikan antara Injil dengan Al-Quran, bahkan menyamakan antara Isa dengan Yesus. Na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dengar Ustadz Adi Hidayat mengatakan kaum muslimin yang orang Islam, tahu nggak ayat Al-Quran yang terkait tentang Isa atau Yesus Kristus? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah menyebut Isa atau Yesus Kristus, itu kan artinya menyamakan antara Isa dengan Yesus Kristus. Sementara akidah orang Kristen dengan akidah orang Islam tentang Isa itu sangat berbeda jauh. Isa itu bukan Yesus Kristus. Nggak bisa disebut Isa atau Yesus Kristus. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ketika orang Kristen membaca ayat Injil tentang Isa, ya, dia katakan mirip dengan ayat Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini fatal kaum muslimin, fatal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengkafirkan orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Isa binti Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus Kristus. Ini malah mengatakan di dalam Al-Quran ada yang bercerita Isa atau Yesus Kristus. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apalagi mengatakan mirip ayat Al-Quran dengan Injil yang dibacakan oleh orang Kristen tadi kaum muslimin. Bukannya membantah akidah orang Kristen, ya bukannya meluruskan, malah mengatakan mirip dengan ayat Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Mau dibilang bodoh, ini katanya ahli Quran, ya. Mau disebut ahli Quran, tapi kok nggak paham ayat Al-Quran. Ya Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu kan jelas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu benu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansor. Ayat ini cukup jelas kaum muslimin. Sesungguhnya telah kafir orang yang mengatakan sesungguhnya Allah dialah Al-Masih putra Maryam. Sedangkan orang-orang Kristen itu menganggap Al-Masih itu putra Maryam itu adalah Tuhan. Ya.
Padahal Al-Masih sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Ya, ini malah mencocok logikan, mengatakan mirip dengan Al-Quran. Ya, Injil yang dibaca oleh orang-orang Kristen tadi. Ini kan parah kaum muslimin. Ya, dan yang paling parah yaitu tadi kaum muslimin mengatakan, ya, orang yang Islam, coba tahu nggak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Isa atau Yesus Kristus? Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya dibantah. Isa itu bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Lah kok malah menyamakan, mirip katanya, ya. Injil dengan Al-Quran tadi, mirip katanya. Padahal jelas-jelas bertentangan. Orang yang menulis Injil itu, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan bagi orang-orang, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu datang dari sisi Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Ya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Sementara orang Kristen tadi mengatakan bahwa apa yang dia baca itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal itu dusta. Lah kok Adi Hidayat mengatakan mirip dengan Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Astaghfirullah. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Jangan terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini fatal kaum muslimin, fatal. Ya. Seharusnya Ustadz Adi Hidayat ini mengajarkan bagaimana konsep toleransi yang benar dalam beragama. Mengajarkan konsep wala dan barok kepada kaum muslimin. Bukan justru di forum yang seperti itu mengatakan bahwa di Al-Quran ada yang menceritakan tentang Isa atau Yesus Kristus. Kalau sudah mengatakan Isa atau Yesus Kristus, ya itu artinya menyamakan antara Isa dengan Yesus Kristus. Ya, di Al-Quran ada kisah Isa atau Yesus Kristus. Bukan, Al-Quran bercerita tentang Isa itu untuk membantah orang yang disebut Yesus Kristus. Ya. Ini malah orang baca Injil dicocok logikan dengan Al-Quran, disebut mirip-mirip. Ya, itu kan sama saja menggiring orang Islam untuk membenarkan Injil tersebut.
bahwa Injil itu beriringan sama dengan Al-Quran, mirip-mirip saja. Padahal sangat jauh berbeda antara Injil dengan Al-Quran. Injil itu bukan wahyu, ya, kecuali Injil yang benar dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau Injil setelah itu Injil-Injil yang dirubah oleh manusia, ditulis oleh manusia. Dan isinya jelas, isinya adalah ajaran kesyirikan, ajaran untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang disalib, yang kemudian dianggap sebagai Tuhan, dianggap anak Tuhan. Dari mana kemudian bisa dikatakan mirip? Kok bisa-bisanya Injil yang ajarannya kesyirikan kok dikatakan mirip dengan ayat Al-Quran? Na'udzubillah min dalik. Ya, kok bisa-bisanya disebutkan mirip dengan Al-Quran? Sementara di Injil yang ada sekarang ini disebutkan Isa itu adalah anak Tuhan. Disebutkan tadi. Ya, disebutkan bahwa Isa itu tadi katanya anak Allah yang tunggal. Yang kata Ustadz Adi Hidayat, Isa itu adalah Yesus Kristus. Na'udzubillah min dalik. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala mengutuk keras orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Kok bisa-bisanya disebutkan mirip dengan Al-Qur'an? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal mustahil Ustadz Adi Hidayat tidak membaca takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Ya, karena ucapan itu mereka mengatakan Tuhan punya anak, hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi belah, gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Karena mereka mendakwahkan, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sementara tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak tunggalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya mirip dengan Al-Qur'an. Mirip dengan Al-Quran surat Maryam ayat ke-31. Kok bisa dikatakan mirip? Wong di sana tadi jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kok bisa-bisanya mengatakan mirip dengan Al-Quran? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini konsep sesat ini kaum muslimin, ya. Dan semakin lama semakin terlihat saja akidah Ustadz Adi Hidayat ini kacau balau kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, ya, sehingga Ustadz Adi Hidayat ini benar-benar bertaubat dari perkataannya yang tersebut kaum muslimin, mengatakan Isa atau Yesus Kristus, dan mengatakan bahwa ayat Injil yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak tunggalnya disebut mirip dengan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, ya, dan bertaubat dari perkataannya kaum muslimin, ya. Meskipun nanti, ya, yang mengkritik seperti ini ya disebut Joni lagi, ya. Na'udzubillah min dalik, ya. Kita hanya mendoakan kaum muslimin, ya, terlepas Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau tidak, ya, wallahu alam bisawab, ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya mendoakan yang baik-baik untuk saudara sesama muslim, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.